Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan kalimat suci dan mulia ini kepada Zat yang Maha Suci dan Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah satu-satunya Tuhan dan Pencipta yang kita yakini. Dan memang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia yang Maha Kuasa, Maha Adil, Maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman dan patuh, dan juga Maha Azab, berkeras azabnya, amat keras azabnya bagi orang-orang yang membangkang dan kufur. Dan Dia memberikan peluang bagi hamba-hambanya untuk selalu kembali dan mengenalnya dengan diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, disebarkannya para dai dan para ulama, serta ramainya majelis-majelis ilmu di mana kita bisa selalu mengenal dan berzikir kepadanya. Dan salah satunya adalah kita hadir di sini bersama-sama. Saya yakin tujuannya untuk memperdalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita jauh lebih rajin untuk patuh kepadanya dan juga selalu jauh dari pelanggaran-pelanggarannya. Dan nikmat ini harus kita pertahankan sampai seseorang di antara kita wafat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan kepadanya salam hormat, dan memang orang yang paling pantas untuk dihormati dan dimuliakan. Menghormati, memuliakan dan mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu kali salam dibalas dengan 10 salam dari Allah, yang berarti pelipat gandaan pahala, peninggian derajat, pengampunan dosa, dan pemenuhan segala kebutuhan-kebutuhan serta solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Maka sangat wajar setelah memuji Allah, alhamdulillah, kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian berdabu kita seperti biasa, sebulan sekali kita akan lanjutkan kunci sukses di alam kubur yang ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai kunci sukses ke-15 pada pertemuan yang lalu, yaitu membaca bacaan surah atau membaca surah Al-Mulk dan mengamalkan kandungannya. Sekarang kita akan masuk tentunya poin ke-16 tentang masalah taubat dari dosa-dosa. Taubat ini, saudaraku seiman, artinya kembali. Artinya kembali. Dan biasa kalau kita dengar taubat nasuha berarti kembali kepada Allah dengan tulus dan murni. Dan taubat ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai saja setiap orang di antara kita buat pelanggaran, dan siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan pelanggaran, lalu kemudian langsung dihukum dan Allah tidak akan menerimanya lagi, bahkan diwafatkan dan disiksa, dikubur dan di neraka, maka betapa sulitnya kehidupan ini. Namun Allah memang betul-betul memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebagai bukti salah satunya adalah Dia menyiapkan fasilitas VIP ini. Saya melihat ini adalah fasilitas VIP yang luar biasa yang diberikan untuk semua orang, siapapun yang ingin taubat atau kembali kepadanya. Baik orang muslim ataupun orang kafir. Sebesar apapun pelanggaran yang sudah dilakukan, yang akan bisa mendatangkan kecelakaan bagi dia di dunia, kehinaan, dan juga siksa-siksa yang berat di kuburan dan di neraka, bisa hilang semuanya hanya dengan satu perbuatan yang mulia ini, yaitu taubat. Apalagi kalau diikuti dengan nasuha, yang berarti taubat benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun pada saat dia mengaku sebagai Tuhan pun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahamurahannya mengutus Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam untuk mengajaknya taubat. Hanya saja dia ngotot tidak mau. Siapapun yang ingin taubat dan kembali kepada Allah, maka Allah akan selalu menyambutnya. Apa yang lebih indah dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, bila kita berbuat salah lalu kita dimaafkan. Kalau ada perbuatan salah kita lakukan pada satu sosok manusia, apalah kesalahan kita, mungkin kita pernah buat dan kita akui itu sebagai sebuah kesalahan. Lalu dia dengan lapang dada, ya, dengan senyum, dia menyambut kita lalu memaafkan kesalahan kita. Bagaimana lapangnya dada ini dan bahagianya hidup,
Maka seperti itulah harusnya dirasakan oleh setiap muslim yang diberikan peluang untuk taubat. Karena taubat ini akan mendatangkan minimal dua hal. Yang pertama, dia akan menyelamatkan kita dari ancaman dari pelanggaran yang sudah kita lakukan. Karena dosa itu sama dengan pelanggaran. Dan semua pelanggaran pasti akan ada konsekuensi hukuman. Kalau kita kerja misalnya di satu perusahaan, lalu kita kerjakan satu pelanggaran, kan kita sangat terancam dengan hukuman dari perusahaan. Minimal ada SP, surat peringatan. Biasanya di perusahaan itu yang pertama, tapi itu sudah warning, peringatan keras. Kalau dia tetap melanggar lagi, misalnya masih telat datang di kantor, masih lalai dari perbuatannya, masih mengganggu temannya dan segala macam, ada SP2. Dan kalau sudah SP3 itu peringatan yang terakhir. Biasanya diberhentikan secara tidak hormat, atau pada saat SP1 pun atau SP2 itu sudah ada fasilitas yang dihilangkan. Seperti berkurangnya gaji, dipotong gaji misalnya, tidak dapat bonus, dia tidak bisa naik jabatan dan segala macam hal. Maka taubat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita manfaat. Yang pertama, selamat dari hukuman yang bisa datang karena pelanggaran yang kita lakukan. Dan ingat, sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi orang-orang yang patuh dan taat. Tapi bagi para pembangkang, pelaku maksiat, tidak pernah mau kembali kepada Allah, maka sifat Allah yang lain, yaitu syadidul iqab, sangat berat siksaannya, itu yang jadi pegangan. Dan Allah itu kalau sudah menyiksa, itu alimun syadid, dalam Al-Quran dikatakan, pedih, keras. Ya. Jangan pernah anggap remeh sebuah dosa. Misal kita hanya menggibah seseorang yang kita anggap remeh, hina fisiknya, ceritakan tentang aibnya, lalu kita anggap itu biasa saja. Bisa saja itu hukumannya, Anda akan dihilangkan kebahagiaan dari Anda sebulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma menggibah orang dalam hitungan 5 menit saja. Mungkin seseorang bohong sekali dalam hidupnya, tanpa dia sadari, Allah datangkan 10 orang lain yang membohongi dia juga. Tidak pernah hukuman itu datang, satu pelanggaran hukumannya sama dengan perbuatannya. Tapi biasanya lebih berat. Begitu juga dengan perbuatan baik. Akan datang balasan berlipat-lipat. Kita sedang tidak berbicara tentang masalah balasan dosa yang dicatat. Tapi jenis hukuman yang datang. Kalau balasan dosa, kata Nabi SAW, orang yang berbuat dosa dicatatkan bagian satu dosa. Tetapi hukuman yang bisa datang ini belum tentu seimbang dengan apa yang dia lakukan. Bukankah orang berzina sekali sudah cukup untuk Allah haramkan dia dari sekian banyak kebaikan-kebaikan? Al-Mundhiri rahimahullah mengangkat sebuah hadis bahwasanya ada seorang dulu dari orang-orang yang saleh, dia beribadah kepada Allah selama 60 tahun. 60 tahun beribadah. Di tahun ke-60 dari ibadahnya, datang seorang wanita menggoda dia di tempat ibadahnya. Lalu terjadilah perzinahan selama 6 hari. Perzinahan selama 6 hari ini, nanti akan kita jelaskan di akhir hadis. Dia lakukan, akhirnya Allah permalukan dia, orang tahu, lalu 60 tahun ibadahnya dilupakan oleh manusia. Seperti kita kalau sudah jujur 10 tahun, tahun ke-11 kita bohong sekali ini bisa menghilangkan 10 tahun kepercayaan orang. Itu saking bahayanya pelanggaran gitu ya. Sehingga orang ini diusir dari kaumnya. Dia pergi ke satu negeri, kemudian dia bertemu dengan orang-orang miskin di sana, yang kebetulan dia belum makan 3 hari, juga orang-orang yang di sebelah dia miskin ini belum makan selama 3 hari, kebetulan ada yang menghadiahkan kepada dia sepotong roti untuk dia makan. Karena dia melihat orang-orang di sebelahnya lebih butuh dan dia faham agama, dia pun coba taubat kepada Allah dari perbuatan zinanya, maka dia pun bersedekah dengan roti itu kepada orang-orang miskin. Meninggallah dia. Kata Nabi SAW, waktu ditimbang amalnya, ditemukan dosa zina 6 hari mengalahkan amal soleh yang 60 tahun. Jadi jangan dianggap remeh. Dikatakan, saya kan cuma 6 kali, saya cuma 1 kali.
Apalagi sekarang ada orang berbangga-bangga, dijadikan di media seperti dia bangga kalau dia sudah berapa kali gonta-ganti pasangan. Ini kebodohan namanya. Orang kalau buat dosa dia harus segera tutupi dan kembali kepada Allah SWT, bukan malah jadi bahan kebanggaan gitu. Jadi dia ditimbang dosanya yang 6 hari mengalahkan 60 hari ibadah. Padahal 60 hari itu mungkin sholat, puasa, segala macam. Dikalahkan dengan pelanggaran itu. Lalu kata Nabi SAW, dan sedekah dia, roti yang dia berikan walaupun dia lapar kepada orang miskin, mengalahkan dosanya yang 6 hari zina. Jadi memang berimbang satu sama yang lain. Tetapi yang kita ingin titik beratkan adalah tentang masalah hati-hati dengan pelanggaran agama. Dosa-dosa itu, semua pelanggaran agama, tujuannya dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Gak perlu kita bilang, oh khamr itu haram, saya mau tahu dulu bagaimana rasanya khamr, atau zina, atau babi, maaf ya, memakannya. Tidak perlu kita mencobanya. Karena memang itu hal yang diharamkan di dalam agama Islam. Kalau perintah agama, laksanaan ibadah ketaatan, memang dipelajari untuk diterapkan dalam hidup. Nah ini perlu digarisbawahi sebagai standar pembukaan kita supaya tidak ada yang salah faham dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita taubat dalam banyak sekali firman-Nya. Ya, supaya segera taubat. Di antaranya surah Al-Imran surah nomor 3 133. Ya. Ini sebelum saya lupa tadi ada poin kedua yang saya bilangnya, 2 manfaat yang didapatkan bagi orang yang taubat. Yang pertama, dia selamat dari hukuman. Yang kedua, kembalinya fasilitas yang tertahan karena dosa itu. Ya. Seperti Anda kalau di perusahaan diputihkan kesalahannya, maka Anda tidak jadi lagi dihukum karena sudah diputihkan. Dan yang kedua, fasilitas kantor bisa Anda nikmati kembali. Nah, fasilitasnya bisa dinikmati kembali. Nah, fasilitas yang tertahan karena pelanggaran itu bisa kembali kita nikmati. Ya. Baik, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk taubat dan segera tidak menundanya. Di antaranya surah Al-Imran surah nomor 3 133 yang berbunyi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat bil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga. Maksudnya dengan beramal saleh setelah taubat itu, yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Makna takwa adalah patuh, bagi orang-orang yang patuh. Saksi bahasan kita adalah bersegeralah kalian dalam mengejar pengampunan Tuhan kalian. Kemudian surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 74, di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 74, afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Apakah mereka tidak segera bertaubat kepada Allah dan memohon maaf kepadanya? Beristighfar itu memohon maaf. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Juga perlu saya tambahkan informasi, kalau Anda mengatakan astagfirullah, itu Anda seperti kalau di alam manusia Anda mengatakan maafin saya. Istighfar itu permohonan maaf. Wa atubu ilai, ini taubatnya, berarti janji tidak mau mengulanginya. Jadi kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilai, artinya saya mohon maaf ya Allah dan saya janji tidak akan mengulanginya. Nah, harus difahami maknanya ini, supaya jangan terjerumus lagi pada pelanggaran yang sama. Kemudian, ya, dalam surah ya, Al-Muzammil, selanjutnya surah Al-Muzammil surah nomor 73 ayat 20. Yang bunyinya Allah berfirman Al-Muzammil ayat 20, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, sekarang kita pindah ke hadis, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Dan Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke padang Sahara yang tidak bertuan, membawa seluruh bekalnya di atas hewan tunggangannya.
Kita bayangkan kita sendirian, kita menunggangi unta, kita bawa semua bekal kita, uang yang kita milikin, baju yang kita milikin, makanan yang kita milikin, tidak ada lagi kecuali di situ. Lalu kemudian orang itu beristirahat di bawah sebuah pohon di padang pasir, lalu dia tertidur. Pada saat dia bangun, kata Nabi SAW, unta dan semua bekalnya hilang. Tidak ada orang satupun di padang pasir itu. Maka dia pun keliling-keliling mencari ya, hewan tunggangannya dan bekalnya tidak ditemukan sampai dia sudah tidak lagi menemukan jalan keluar. Maka dia berkata dalam dirinya sendiri, saya akan kembali ke pohon yang tadi saya tidur, lalu saya tidur semoga saja saya mati. Karena sudah tidak ada jalan keluar. Dia melanjutkan jalan, tidak ada hewan tunggangan, di padang pasir yang sangat luas, bekalnya sudah tidak ada, dia bisa kehausan dan mati kelaparan. Maka pada saat dia tidur dan dia terbangun, dia menemukan untanya di depan matanya. Maka bagaimana senangnya orang ini bisa menemukan kembali bekalnya, Allah Azza wa Jalla lebih gembira daripada orang itu dengan taubat hamba-hambanya. Oleh karena itu ini sebuah kebaikan, jangan ditunda-tunda. Dan kita tidak pernah tahu dosa mana yang masih belum Allah maafkan, dosa mana yang belum kita minta maaf dan bertaubat kepada Allah atau kembali kepada Allah. Maka mulai detik ini kita selalu memperbanyak itu, agar kita selalu istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, dalam hadis qudsi Nabi SAW bersabda, menukil dari Rabbnya Allah Azza wa Jal, Allah berfirman, ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu memenuhi langit, lalu engkau beristighfar kepadaku, maka aku akan memaafkan semua dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Makna tidak peduli karena Allah tidak lihat lagi nilai kesalahan kita, yang penting kita mau taubat kepadanya. Dan juga Allah tidak akan pernah diintervensi oleh siapapun. Tidak ada yang bisa ikut campur. Kalau Allah mau maafkan kita, Allah maafkan. Selesai. Berarti hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita ambil pelajaran, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bagaimana seseorang itu yang dia prioritaskan dalam hidupnya adalah bagaimana menjalin hubungan baik sama Allah. Apa semua permasalahan kita hadapi dalam hidup kita ini, permasalahannya cuma satu, karena kita rusak hubungan kita sama Allah. Kalau selama ini Bapak Ibu rasakan hidupnya enak-enak saja, karena hubungan Bapak Ibu sama Allah baik. Sholatnya dijaga, zikirnya dijaga, baca Quran dijaga, ibadah dijaga. Selama dari dosa maka Allah juga jaga. Tapi kapan ada gangguan-gangguan dalam hidup kita, berarti kita harus introspeksi diri. Ada masalah nih. Semua hanya kembali kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga hubungan baik sama Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Siapa yang rusak hubungannya sama Allah, Allah akan rusak hubungannya dengan manusia. Bagaimanapun dia berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut. Orang yang bertaubat kepada Allah ini akan berada di atas nikmat yang melimpah. Tidak pernah berhenti. Asal betul-betul dia taubat, setelahnya dia jaga amal solehnya. Ini resep sederhananya. Allah sebutkan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 3. Tentang masalah janji Allah ini. Wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Al-ayah yang artinya, dan istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan taubatlah kepadanya. Mohon maaf dan janji tidak akan mengulanginya. Maka ia akan memberikan kenikmatan terus-menerus non-stop. Salah satu maknanya dunia dan akhirat. Di dunia tidak akan berhenti makanan, minuman, kesehatan, kebaikan orang-orang di sekitar kita dan segala macam hal. Di akhirat masuk surga sampai waktu yang sudah ditentukan. Ibnu Abbas menerjemahkan makna daripada yumatti'akum mata'an hasana, dia memberikan kenikmatan terus-menerus pada kalian kalau istighfar, memberikan kalian kenikmatan yang baik, yaitu rezeki dan juga kelapangan. Al-Qurtubi berkata, menafsirkan ayat ini, surah Hud tadi, inilah buah istighfar dan taubat. Yaitu Allah memberikan kalian kenikmatan berupa keluasan rezeki dan kelapangan hidup. Ada hadis Bukhari Muslim berbunyi,
Kata Nabi SAW, "Man akthar istighfar ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja." Siapa yang memperbanyak, menjadikan rutinitasnya, setiap saat lisannya selalu istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, lagi di jalan, lagi di kendaraan, lagi di rumah, yang penting bukan di tempat yang dilarang berzikir seperti maaf di WC, maka selain ini, Anda lagi di taman rumah, pokoknya apa saja kita selalu ikuti istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan untuknya dari setiap kesempitan ke lapangan. Apapun masalahnya akan ada jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja. Dan dari setiap rasa sumpek, suntuk, sedih, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Ibnu Majah. Hadits ini pada saat dinukil oleh para ulama, siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan dia dari setiap kesempitan ke lapangan, dari setiap kesedihan, sumpek, suntuk, ya, jalan keluar, dan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Menukil kisah ada seseorang salaf dulu, dia sedang dagang di pasar, dan dari pagi sampai menjelang sore, ya sudah sampai asar belum laku dagangannya. Tiba-tiba dia teringat hadis ini, maka dia pun memperbanyak istighfar dari mulai habis sholat asar, dia istighfar aja terus. Tidak terbenam matahari kecuali orang di pasar itu sudah berebut membeli sebuah barang dagangannya. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Idza adnabal abdu dzamban faqala Allahumma ighfirli." Kalau seseorang hamba berbuat dosa, lalu dia segera berkata, "Ya Allah, maafkanlah aku." Allahumma ighfirli. Fayaqulu Allahu azza wa jal. Di saat itu Allah azza wa jal akan segera meresponnya. Dia mengatakan, atau Allah berfirman, "Adnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzamb wa yaghfiru dzamb abdi." Sesungguhnya hamba ini telah berbuat dosa dan dia tahu bahwasanya ada Tuhan yang akan menghukum dosa itu dan juga memaafkan dosa itu untuk hambaku. Maka Allah mengatakan, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Sekarang boleh kau leluasa berbuat lagi apa yang kau mau dari kebaikan-kebaikan, tentunya bukan dosa, ya, karena aku telah maafkan dosamu itu. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lagi buat dosa lalu dia segera kembali kepada Allah, dia istighfar dan taubat, astagfirullah wa atubu ilaih, tulus dari hatinya, maka Allah akan merespon dia seraya mengatakan, hamba ini berbuat dosa dan dia tahu ada Tuhan yang menghukum dosa-dosa itu. Makanya dia beristighfar dan taubat. Maka dan dia juga tahu ada yang memaafkan dosa itu, yaitu Allah. Maka oleh karena itu boleh berbuatlah kamu sesukamu setelahnya, maksudnya kebaikan, bukan kembali kepada dosa. Karena orang kalau baca letterlet hadis ini tanpa dibekali dengan ilmu yang baik, maka dia akan mengatakan, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak, berbuatlah sesukamu karena aku sudah maafkan dosamu. Bisa saja dia salah paham, syaitan bisikin, lalu kemudian dia tertipu, dia menganggap, oh boleh berbuat dosa lagi, nanti juga Allah akan maafkan. Bukan itu. Tapi maksudnya berbuatlah mulai sekarang ketaatan-ketaatan karena dosamu sudah yang jadi penghalang engkau merasakan kenikmatan ibadah atau rezekimu tertahan karena dosa tadi sudah aku maafkan. Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu, saya ini orang yang suka berlidah tajam pada keluarga saya. Kadang-kadang marah, emosional. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, saya khawatir lidahku ini akan memasukkanku dalam neraka. Karena kadang-kadang aku bicara kasar, ya. Maka Nabi SAW bersabda, fa'ina anta min istighfar. Mana kamu dari istighfar? Fa'inni la astaghfirannallaha fil yawmi mi'ata marrah. Aku saja, kata Nabi, beristighfar sehari sebanyak 100 kali. Bisa bermakna di sini bahwasanya seseorang itu kalau dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan maafkan kalaupun dia buat kesalahan, plus juga Allah akan hilangkan sifat buruknya itu. Karena istighfar ini bukan hanya memaafkan kesalahan tapi juga menghilangkan keburukan dari kita. Kemudian di dalam sebuah riwayat dinukil bahwasanya sebuah athar, iblis berkata kepada Allah Azza wa Jal pada saat Allah melaknatnya karena dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam.
Dia mengatakan, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu, aku akan menipu semua anak Adam selama ruh-ruh mereka masih ada di badan mereka. Maka Allah pun menimpali. Allah menjawab iblis seraya berfirman, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan keagunganku, la'akfiranna lahum madamu yastakfiruni. Aku akan terus memaafkan mereka selama mereka beristighfar kepadaku. Jadi syaitan terus berusaha menyesatkan kita, tapi kita bisa diselamatkan dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk istighfar ini boleh dilakukan walaupun tidak sedang ada dosa ya. Contoh kita merasa khawatir terus dalam dosa lalu kita istighfar kepada Allah. Itu sudah cukup bisa menjadi tameng agar kita jangan terjerumus dalam perbuatan dosa tersebut. Juga dibutuhkan pada saat seseorang terjerumus dalam perbuatan dosa ya. Tentu kalau ada yang bertanya tentang sebuah hukum, dan ini juga kami pernah tanyakan kepada guru-guru kami, beberapa ulama di Timur Tengah, dan jawaban mereka beda jawaban sebuah fatwa kepada orang yang belum buat dosa dengan orang yang sudah buat dosa. Kalau ada orang baru mau berzina, baru mau minum khamar, baru mau riba, baru mau menipu, maka kita mengatakan jawabannya fatwanya tidak boleh, hukumnya haram. Tidak boleh dia terjerumus. Dia segera mengontrol dirinya, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, lalu dia sibukkan dengan amal-amal saleh. Berkumpul dengan komunitas yang baik. Tapi kalau dia sudah terlanjur terjerumus dalam dosa, sudah terlanjur dia lakukan, maka kita mengatakan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang perlu kita pikirkan sama-sama dan usahakan ini diamalkan setiap malam pada saat mau tidur. Karena ini amalan ringan sekali. Cuma banyak orang terlalaikan. Dan memang ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan amalan-amalan sebenarnya sebelum tidur itu ringan. Dan banyak sekali manfaatnya. Diselamatkan dari syaitan, dijaga oleh malaikat. Banyak amalan-amalan zikir kalau mau tidur ya. Tapi salah satunya ini khusus untuk istighfar. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun asal dibaca 3 kali. Kata Nabi SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga riwayat Abu Daud serta Al-Hakim. Kata Nabi SAW, man qala hina ya'wi ila firashi. Siapa yang membaca pada saat menuju ke tempat tidurnya. Udah mau tidur malam, siapa yang menuju ke tempat tidurnya, lalu dia mengucapkan, Astaghfirullahal azim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kan ada sifat Allah al-hayyul qayyum ya. Saya memohon maaf kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Maha Hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. 3 marrat, 3 kali. Waktu dia mau tidur malam ya. Ghafarallahu lahu dzunubah. Allah akan maafkan dosa-dosanya. Wa in kana mithlu zabadil bahr. Walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, cuma baca 3 kali saja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kurang dari setengah menit. Kata Nabi SAW, kalau dia baca sebelum dia tidur, dan diantara hikmah kenapa sebelum tidur, karena mungkin orang sudah menutup dirinya. Biasanya orang kalau sebelum tidur berhenti dari dosa, berhenti dari aktivitas dunia, berhenti dari makan, berhenti dari minum gitu kan, karena dia sudah tidur, mau tidur. Maka di saat itu paling tepat untuk dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia baca 3 kali ini, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Pernah lihat kalau ombak laut itu ya terhempas biasanya ada seperti busa. Nah, sebanyak itu pun tetap dimaafkan dosa-dosanya. Dan berapa banyak di muka bumi ini buih. Lanjutan hadisnya, wa in kana adada waraki syajar, walaupun sebanyak lembaran-lembaran daun pohon, kalau dosanya sebanyak itu pun tetap dimaafkan. Wa in kana adada ramlil alij, walaupun sebanyak butiran pasir. Wa in kana adada ayyamid dunya, walaupun sebanyak jumlah hari-hari dunia. Berapa banyak ya jumlah hari dunia, begitu juga dosanya tetap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, gufirat dzunubu wa in kana farra minaz zahf. Akan diampuni dosanya walaupun dia lari dari medan perang. Ya. Dari medan perang aja dimaafkan. Itu termasuk dosa besar.
Jadi amalkan ini ya. Ilmu itu bukan hanya ditulis, diamalkan. Tulis itu hanya pelengkap, mengikat ilmu saja. Makanya dalam sebuah statement ulama dikatakan al-ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu itu adalah yang di dalam hati dan bukan yang ditulis saja. Tulis betul, penting. Saya lihat sini rajin sekali nunduk semua nulis, tapi diamalkan Allahu alam. Ya. Jadi harus diamalkan. Dan kami berbagi kiatnya, kalau sudah mau tidur malam, misal jadwal Anda tidur setiap malam jam 10 malam. Jam setengah 10 malam ini sudah siap-siap untuk tidur. Wudhu sebelum tidur. Ya. Karena orang yang meninggal dalam kondisi tidur berwudhu, meninggal di atas fitrah atau di atas Islam. Kemudian mulai balik sisi kanan. Ya. Kalau mau tidur dan menggunakan lengan telapak tangan kanannya di bawah pipinya, baru membaca zikir-zikir mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, ya Allahumma wada'tu jambi dan seterusnya. Itu banyak doa-doa yang dibaca pada saat mau tidur. Baca Al-Kafirun, karena kata Nabi SAW, Al-Kafirun dibaca seperti itu bisa menepis kesyirikan. Ya. Kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Sebagaimana hadis Aisyah di mana Nabi SAW baca dan meniup ke telapak tangan lalu mengusapkan ke tubuh beliau. Membaca ayat kursi. Kata Nabi SAW sampai membaca ayat kursi maka dia tidak akan dijamah oleh syaitan sampai dia bangun di pagi hari. Ya, jadi banyak zikir-zikir yang dianjurkan baca. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ya, kalau habis sholat semua 33. Kalau mau tidur Allah Akbarnya tambah 1. 34. Ya. Maka ini juga dianjurkan dan diberikan, kalau dalam hari itu diberikan ribuan pahala. Kalau digabung dengan zikir subhanallah alhamdulillah Allah Akbar dan dibaca habis sholat. Akumulasinya bisa sampai 2.500 pahala per hari. Jadi ini semua jangan lupa, termasuk membaca tadi yang baru kita sampaikan, istighfar ini. Ya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Baru kemudian kita tidur. Ya. Biasanya orang banyak lupa dan lalai karena dia meletakkan kepalanya di ranjang kalau sudah ngantuk berat. Sehingga dia tidak sempat melakukan semua sunnah-sunnah ini. Dan hindari juga tidur sambil tengkurap. Karena kata Nabi SAW, tidur tengkurap adalah tidurnya ahli neraka. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, dahulu kita memiliki 2 pelindung dari azab. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi masih hidup, kalau kita hidup di masa itu, kita buat salah kita tinggal bilang ya Rasulullah tolong mohon ampun kepada Allah. Nabi langsung minta ampun, bisa saja dimaafkan dosa kita. Tapi Abu Musa waktu itu berkata dalam riwayat ini, setelah Nabi meninggal, beliau mengatakan dahulu waktu Nabi masih hidup, kita punya 2 cara agar kita selamat dari siksa Allah. Yang pertama keberadaan Rasulullah SAW yang mohon ampun buat kita. Tapi Nabi sekarang sudah meninggal. Maka beliau mengatakan, dan tersisa istighfar. Apabila ia juga pergi, tidak ada orang tidak ucapkan istighfar kepada Allah, maka pastilah binasa. Karena sudah tidak ada penolongnya lagi. Tidak ada penolongnya lagi. Dalam sebuah riwayat lain, Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah seorang ulama tabi'in mengatakan, merendahlah kalian kepada Rabb kalian. Merendahlah kepada Allah, merasa bahwasanya Anda adalah, kita ini semua hambanya Allah, dengan cara rutin berdoa kepadanya di kala senggang. Kalau senggang, lagi sehat, banyak berdoa. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, man da'ani fir rakha'i ajabtu fi syiddah. Siapa yang berdoa kepadaku di saat lapang, aku akan kabulkan hajatnya di saat dia sedang sempit. Orang yang lagi sakit butuh disembuhkan, orang yang terlilit utang butuh segera lunasi utangnya, orang yang sedang diganggu orang lain supaya dia bisa diselamatkan. Maka ini justru di saat-saat dia lapang dia banyak berdoa. Nanti Allah SWT akan berikan dia jalan keluar pada saat dia sedang sempit. Wa man sa'alani a'taitu. Kata Nabi SAW lanjutannya hadis qudsi Allah berfirman, dan siapa yang memohon kepadaku, suka minta sama Allah, aku pasti akan beri, kata Allah. Dan kita perlu garis bawahi ya, ini pernah kami jelaskan di kelas kita ini, kalau mayoritas yang kita minta sama Allah sudah dikasih. Sebagian kecil yang belum. Itu pun dilihat sebab-sebabnya. Sebagai bukti,
Bukankah kita setiap hari lapar? Bukankah tiap hari kita haus? Bukankah tiap hari kita ngantuk? Kita kadang-kadang cuma mengatakan lapar. Tiba-tiba muncul ide kita mau makan apa? Kita dapat makanan dan kita hanya bisa makan. Bertahun-tahun kita makan. Bukankah itu permintaan yang Allah sudah berikan? Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan otak kita ini untuk berpikir dan akhirnya punya ide untuk makan apa? Allah yang memberikan kita power, energi untuk bisa menuju ke tempat untuk meraih makanan tersebut. Allah yang memudahkan anggota tubuh kita untuk mengelola makanan tersebut sebagai nutrisi tubuh, menghilangkan lapar adalah Allah. Yang memilah juga makanan tidak dibutuhkan sehingga menjadi tinja atau kotoran juga Allah. Gitu kan? Semua Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terlalu banyak nikmat Allah. Setiap hari atau dalam satu hari berapa kali kita haus? Tinggal kita haus, otak kita tiba-tiba berpikir cari di mana minum. Capek, tidur, ya. Terlalu banyak pakaian yang kita pakai. Kalau kita hitung dari mulai kita kecil, Bapak Ibu sekalian, berapa lembar baju kita? Berapa banyak baju kita? Berapa banyak oksigen yang kita hirup? Berapa banyak air yang sudah kita pakai? Terlalu banyak nikmat Allah, ada yang kita minta, tidak minta sudah dikasih. Jadi jangan pernah salah faham, seakan-akan Allah belum kabulkan permintaan saya. Padahal sebenarnya yang sedang dia minta cuma salah satu dari sekian permintaan dia. Yang belum Allah kasih, itu pun tinggal dilihat sebabnya. Kalau yang Anda minta ini sesuatu yang haram, Allah tidak akan kasih. Ya. Tapi kalau Anda minta sesuatu yang halal, maka jangan berhenti sampai Allah berikan. Apalagi kalau Anda sudah memenuhi syarat-syarat doanya. Ya. Kita mulai dengan puji Allah, Alhamdulillah, minimal itu, kemudian baca wassalatu wassalamu ala rasulillah, baru sampaikan hajat kita. Dan jangan pernah berhenti sampai Allah kasih. Karena Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah terlambatkan jawabannya. Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Kalau kita sakit, kita mengatakan, ya Allah sembuhin saya. Detik itu juga Allah sembuhkan. Apakah kita masih berdoa? Kita udah berhenti, gitu kan? Tapi ditunda seminggu, 2 minggu, kita akan terus berdoa. Dan kalau kita tahu besar pahala dari doa kita selama seminggu, 2 minggu itu, kita berharap selama hidup kita berdoa. Jadi saya ulangi hadits ini, ya. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepada aku di saat lapang, maka aku akan penuhi kebutuhannya pada saat dia sedang sempit. Siapa yang memohon kepada aku apa saja selama kebaikan, maka aku akan berikan. Wa man tawadha'a li rafa'tu. Siapa yang merendah karena aku, ya, tawadhu, merendah. Nah, tidak sombong dengan apa yang Allah berikan, kelebihan paras wajah, kulit, postur tubuh, ilmu, harta, segala macam kedudukan, maka aku akan tinggikan derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu. Dan siapa yang meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartu lahu. Dan kalau siapa yang beristighfar kepadaku, pasti aku akan maafkan. Jadi saksi bahasan adalah siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan memaafkannya. Ibnul Jauzi berkata, rahimahullah, iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan istighfar, dan juga mengucapkan la ilaha illallah. Manakala aku melihat itu dari mereka, aku tanamkan hawa nafsu kepada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak istighfar, karena mereka mengira diri mereka telah berbuat kebaikan. Jadi kalau ada syaitan bisikin mau buat dosa, maka segera berhenti. Berhentikan dengan cara kita istighfar kepada Allah SWT dan jangan lanjutkan. Ya. Setiap dosa itu kalau Bapak Ibu tidak lakukan, tidak ada ruginya. Bisikan untuk menipu orang, kita berhentiin misalnya. Kita nggak ada ruginya. Masih banyak pintu halal yang lain. Gitu kan? Kita bisikan berzina, kita batalin. Masih tidak ada ruginya. Kita masih bisa hidup, berjalan dan seperti biasa. Dan kita masih punya solusi dengan menikah misalnya. Dan seterusnya. Ya, ada solusinya. Pendapatan haram, ada pendapatan halal. Gitu kan? Semuanya ada. Dan pernah kami sampaikan, yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Ya, kecuali ditutup semuanya pintu-pintu yang halal, wajar orang melakukan pelanggaran. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa. Tidak ada masalah. Ya. Qatada berkata, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Qatada bermaksud adalah semua sumber penyakit orang, cuma satu. Ya. Dan juga obat kesembuhannya cuma satu. Itu sumber kita semuanya. Semua penyakit cuma satu, obatnya juga cuma satu. Penyakit kalian adalah dosa.
Dan obatnya adalah istighfar dan taubat. Itu saja masalahnya. Jadi setelah menyimpulkan semua ilmu yang beliau milikin, maka beliau simpulkan ternyata semua sumber masalah kita hanya karena dosa. Hanya karena pelanggaran saja. Coba kita tutup diri kita dari situ. Kalau pernah kita lakukan, kita istighfar kepada Allah dan tidak kembali lagi kita sibuk dengan amal soleh, clear, selesai. Maka tidak akan ada penyakit dan masalah dalam hidup kita. Nah seperti itu. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu beliau ditanya, keselamatan apa yang Anda maksudkan? Kata Ali, istighfar. Itu keselamatan. Karena memohon maaf sama Allah berarti menyelamatkan dari hukuman. Dan saya sudah bilang tadi, dapat dua hal, selamat dari hukuman dari dosa yang kita lakukan, plus kembali semua fasilitasnya. Dan beliau juga mengatakan, kata Ali radhiyallahu anhu, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah istighfar sementara dia hendak mengazabnya. Maksudnya, kalau ada orang yang Allah mudahkan lisannya bilang astagfirullah, berarti Allah mau selamatkan dia. Karena Allah mau supaya dia kembali dan selamat dari dosa-dosa. Kembali kepada Allah dan selamat dari hukuman dosa-dosa tersebut. Semua ini saya masih datangkan syarah dari luar ya. Karena saya lihat dalam buku kita ini tidak disebutkan dalil, tetapi hanya disangkat perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Nanti akan kita baca insya Allah sebagai penutup dari bahasan kita. Kemudian Luqman al-Hakim berkata, seorang yang soleh yang Allah kekalkan namanya dalam Al-Quran, surah Luqman. Dalam salah satu wasiatnya kepada anaknya dia mengatakan, wahai anakku, Allah memiliki waktu, Allah memiliki beberapa waktu yang tidak ditolak di waktu itu orang yang meminta kepadanya. Maka di saat itu istighfarlah. Ya. Jadi di sini Luqman al-Hakim tidak mengajarkan anaknya, Bapak Ibu sekalian, itu di waktu mustajab mintalah rezeki yang luas, mintalah keselamatan, mintalah indah itu. Enggak. Kalau ada waktu mustajab kamu istighfar saja. Kenapa? Karena istighfar ini permohonan maaf kepada Allah. Nah istighfar ini pasti mendatangkan rezeki. Terus kita jelaskan dalilnya panjang lebar. Hadis-hadis Nabi SAW. Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Ya, Allah akan keluarkan dari kesedihannya. Allah berikan rezeki dari tidak disangka-sangka. Jadi memang istighfar ini luar biasa. Waktu mustajab, perbanyak istighfar. Ya. Dan ini berarti menandakan dia sama saja dengan orang berdoa kepada Allah. Jadi Allah akan berikan kepada dia. Jadi bukan seperti manusia, misalnya kita bilang, maafin saya ya. Lalu dia cuma mengatakan, oke saya sudah maafin kamu. Cuma sebatas mendapatkan pemaafan dari dia. Kalau Allah tidak seperti itu. Kita kalau istighfar kepada Allah, Allah maafin kesalahan, Allah kasih semuanya kebutuhan kita. Ya, jadi ini nasihat yang luar biasa, hikmah yang luar biasa. Yang terakhir dari syarah kita adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Tuba. Tuba itu maksudnya sebuah istana di surga bagi orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Itu berarti kebahagiaan dan akan mendapatkan surga. Sebagian salaf mengatakan, sungguh tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan seseorang di saat nanti ditimbang amalnya atau dilihat buku amalnya dibandingkan kalau dia temukan di setiap baris daripada buku amalnya istighfar. Misalnya malaikat catat ini, amal apa? Istighfar di bawahnya. Amal apa? Ada istighfar. Selalu ada istighfarnya. Maka itu akan yang paling membuat seseorang itu bahagia nanti pada hari kiamat. Nah, ini semua adalah hal-hal yang berhubungan dengan masalah taubat dan istighfar. Tentu kalau ini mau dibahas cukup panjang. Di antara ulama-ulama kita ada yang menyusun buku khusus masalah ini. Sekarang kita akan kembali ke buku kita untuk membaca apa yang ditulis oleh penulis dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, dan kita coba ambil hikmah-hikmah ilmunya di halaman 37 ya sampai di halaman 38. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata penulis ini tentunya, bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sebab-sebab dapat menyelamatkan seseorang dari azab kubur dapat dilihat dari dua sisi. Karena buku ini bicara tentang selamat dari azab kubur. Global dan terinci. Ada sebab yang umum, ada sebab yang khusus. Untuk yang pertama yang global, menjauhi sebab-sebab yang dapat mengundang azab kubur. Jadi untuk selamat dari siksa kubur,
jauhi semua dosa-dosa yang bisa mendatangkan siksa kubur. Nah, karena semua dosa bisa mendatangkan siksa kubur. Ya. Di antara hal yang paling berguna dalam menghindarkan diri dari azab kubur adalah manakala seseorang hendak tidur, hendaklah dia duduk sejenak semata karena Allah untuk mengoreksi diri. Apa keuntungan dan kerugian didapatkan di harinya itu. Diikuti dengan memperbaharui taubat nasuha antara dirinya dengan Allah, sehingga dia tidur dalam keadaan telah bertaubat, seraya bertekad tidak mengulangi perbuatan dosa manakala dia terjaga. Nah, jadi Ibnu Qayyim ingin menitikan sebuah pesan, kalau sebelum tidur, tadi sudah kami sampaikan, setengah jam sebelum tidur Anda sudah lakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Di sini ada tambahan dari Ibnu Qayyim adalah introspeksi diri. Kita melihat ada nggak hari ini ibadah kita yang kurang. Misal contoh subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oh tadi asar saya telat 1 rakaat. Nah ini besok nggak boleh terulang nih. Nah gitu. Kita memperbaiki diri. Karena orang mukmin memang harus lebih baik hari esoknya, hari ini daripada hari kemarinnya. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Terus begitu sampai kita bertemu dengan Allah SWT meraih pahala maksimal gitu ya. Kemudian tentu kalau ada perbuatan dosa yang dia terima maka segera dia taubat kepada Allah ya. Jadi kalau ada ibadah yang kurang maka dia sempurnakan. Kalau ada dosa yang dilakukan segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan hendaknya dia melakukan hal itu setiap malam sehingga jika malam itu dia wafat maka dia wafat dalam keadaan telah bertaubat, dan jika dia masih dalam keadaan atau dapat bangun, dia bangun dalam keadaan siap untuk beramal karena sudah dibersihkan dosa-dosanya. Apalagi tadi mengamalkan istighfar 3 kali yang sebelum tidur itu. Dia akan berbahagia dengan ditundanya ajal sehingga dia dapat beramal untuk mendekatkan diri pada Rabb-Nya dan memperbaiki apa yang telah berlalu. Kalau orang istighfar pada saat mau tidur Bapak Ibu sekalian, maka dia kalau meninggal dalam keadaan diampuni dosanya. Ya. Dan kalau dia bangun pun karena dosanya sudah dimaafkan, kan yang membuat orang pikirannya itu suntuk, hatinya murung gitu ya, sulit untuk punya ide-ide itu dosa. Ya, dosa. Kalau Anda jauh dari dosa pasti Anda percaya diri, Anda tenang-tenang saja, aman, gak merasa apa-apa gitu. Ya, gak ada beban hidup. Maka orang yang istighfar, kalau mau tidur dimaafkan dosa-dosanya, berarti tidak ada hukuman. Kalau dia meninggal dalam keadaan sudah taubat. Kalau dia bangun dalam kondisi dia bersih dari dosa, dia lapang lagi dadanya. Maka dia secara otomatis memulai aktivitas dengan sangat baik. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada tidur dalam keadaan semacam ini. Maksudnya dalam keadaan bertaubat. Apabila jika hal itu diikuti dengan zikir kepada Allah, mengamalkan sunnah-sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW sebelum tidur, tadi sudah kami jelaskan seperti wudu, balik di sisi kanan, ya, kemudian baca zikir-zikir yang sudah kita sebutkan tadi dan mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, tidak perlu saya ulangi. Maka ini insya Allah akan seperti yang dikatakan oleh beliau di sini. Hingga dia benar-benar terlelap tidur, maksudnya mengamalkan sunnah sebelum terlelap tidur. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka dia Allah akan memberinya taufik untuk mengamalkannya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Nah, intinya di sini sebenarnya di dalam buku ini kalau Anda baca mungkin Anda tidak dapatkan tadi ilmu yang kami sampaikan, dalil-dalil yang cukup banyak gitu ya. Makanya kita butuh menjelaskan dan syarah buku ini. Dan sudah alhamdulillah kita syarah tadi panjang lebar dan insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Dan kedepannya kita akan lanjutkan di poin nomor 17. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dia akan masuk ke dalam surga. Nanti akan kita panjang lebar jelaskan tentang makna la ilaha illallah dan seperti apa sebenarnya orang untuk meraih keutamaan ini supaya akhir hidupnya betul-betul akhir yang dia ucapkan la ilaha illallah. Karena banyak orang ditutup hidupnya dengan kebiasaan-kebiasaan dia. Ya, kebiasaan-kebiasaan dia. Ada orang yang mungkin karena biasa dulu berbuat judi atau gosip atau yang semisalnya, maka Allah pun memudahkan dia justru untuk yang meninggal dalam kondisi seperti itu. Allahu a'lam. Bagi yang kita bisa bahas, mohon maaf bagi teman-teman yang sudah masuk pertanyaan cukup banyak, tidak bisa kami jawab semuanya. Tapi insya Allah selama Anda sudah masuk ke media kami, akan kami jawab bersama tim insya Allah.
Kalau benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.